Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan tungku smelter meledak di Morowali, Sulawesi Tengah. Untuk mengupdate informasi terkini, kita sudah terhubung dengan PJ Bupati Morowali, Ramansyah Ismail, untuk kita mendapatkan informasi lebih lengkap. Selamat siang, Pak PJ Bupati. Pak, bagaimana kronologi terjadinya tungku smelter yang meledak ini, versi yang diterima oleh Pak Bupati? Ya, selamat siang, Mbak. Ya, tadi pagi saya mendapat laporan langsung dari Morowali. Kebetulan saya berada posisi di Palu. Tadi malam baru tiba. Ini sementara mau kembali ulang. Jadi pada pukul 5.30 dan 6 pagi itu ada kesaksian para karyawan bahwa ada terjadi ledakan di lokasi kawasan PT IMIP. Tepatnya di Tenan, PT Indosiang Stainless Steel, ITSS. Yang meledak itu adalah tungku ferrosilikon dan menyebabkan terbakarnya beberapa oksigen di lokasi yang tersebut. Saat ini, Pak, informasinya ada 35 korban, 13 meninggal. Benarkah? Apakah ada informasi terkini lainnya, Pak Bupati? Ya, informasi terkini itu sampai pada pukul 14.15 ini, korban ada itu sekitar 56 orang. Ini konfirmasi langsung karena pagi itu saya instruksikan, saya menugaskan, dan saya suruh langsung ke lapangan tim saya dari Dinas Kesehatan, kepada Dinas OPD yang terkait, Dinas Tenaga Kerja, dan untuk di unsur Muspika kecamatan itu, para camat di sana, Pak Dan Ramil, dari Polsek setempat bergerak dari tadi pagi. Jadi sampai saat ini pada pukul 14 sekitar ini kurang lebih 56 orang korban di sana. Dan korban jiwa itu yang meninggal itu ada sekitar 13 orang. Dari 56 ini ada yang di klinik PT Kawasan IMIP itu ada 2, klinik 1 dan klinik 2 yang langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Morowali itu kurang lebih 25 korban. Ada WNI kurang lebih 15 orang dan ada WNA warga negara asing itu ada kurang lebih 10 orang. Yang dari 25 orang ini luka sedang itu ada 8 orang dan yang luka berat itu ada 17 orang. Demikian barangkali, Mbak, ya. Oke, jadi artinya 25 orang yang mengalami luka sedang dan juga luka berat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan yang lebih lengkap, seperti itu, Pak Bupati? Iya, benar. Oke, Pak Bupati, kalau kita bicara soal penyebab ledakan tentu ini masih akan diselidiki, tetapi informasi seperti apa yang Pak Bupati dapatkan? Informasi sementara sekarang itu yaitu penyebab posisi di sana karena ledakan oksigen, tabung oksigen di sana yang menyebabkan meledaknya tungku pada ferrosilikon yang ada di lokasi PT ISS. Tapi untuk detailnya ini masih sementara dalam tahap penyelidikan. Pak, total ada 56 orang yang menjadi korban. Apakah 56 orang ini merupakan pekerja yang sedang melakukan perbaikan tungku smelter yang sedang diperbaiki, Pak? Iya, 35 orang, kurang lebih 35 orang yang melakukan perbaikan tungku smelter di PT ISS. Dan yang selebihnya itu dari 35, ya 21 orang itu yang ada di sekitar situ pada saat kejadian, pada saat pagi kejadian tersebut. 13 orang yang meninggal merupakan yang sedang melakukan perbaikan, Pak? Ya, benar. Yang 13 yang meninggal itu yang sementara melakukan perbaikan tungku. Lantas kemudian bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Pemda dengan pihak perusahaan sejauh ini, Pak? Sementara ini, minta maaf, Mbak, ada rapat di dalam di wilayah PT IMIP yang diikuti oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, dan unsur-unsur Muspida dan Muspika di situ untuk tindak lanjut bagaimana dengan arahan selanjutnya, karena saya juga kebetulan ini baru mau berangkat ke Morowali, tapi untuk rombongan Muspida Provinsi sudah berangkat Pak Kapolda dan Pak Danrem.
Pak, kalau kita bicara soal ledakan smelter bisa diupdate, apakah ini yang pertama kali terjadi di sana atau bagaimana, Pak? Kalau yang terjadi untuk di sana ya untuk di PT IMIP sebenarnya yang pertama. Yang pertama di PT IMIP tahun lalu, karena saya kan berurusan kurang lebih 2-3 bulan masuk di Kabupaten Morowali Induk. Ada juga ledakan tahun kemarin itu di PT Geni di wilayah Morowali Utara, dan ada juga di PT Wangsiang, Morowali Induk tahun kemarin. Informasi terkini yang Bapak dapatkan, lantas bagaimana dengan aktivitas PT ITSS ini, Pak? Ada ledakan yang terjadi, lantas bagaimana dengan aktivitas kegiatan di sana? Saya sementara pengecekan juga ini, sementara konfirmasi dengan teman-teman yang saya perintahkan turun langsung di lapangan, dari Kadis Naketrans, Kadis Kesehatan, dan beberapa OPD yang. Tapi untuk kondusifnya sementara sudah, alhamdulillah sudah mulai kondusif ke posisi di lapangan. Sisa penanganan korban-korban yang hasil dari ledakan yang terjadi tadi pagi. Sejauh apa kejadian ini mengganggu aktivitas PT ITSS, Pak? Begini, kami kan kebetulan saya ini masih posisi di Palu, Mbak, ya. Oke, baik. Saya langsung ke sana sebentar juga karena memang saya jam per jam saya pantau langsung dari pagi juga, saya yang langsung rapat dengan koordinasi dengan teman-teman OPD, saya juga yang memerintahkan langsung. Saya sementara koordinasi dengan camat setempat, kepala kecamatan setempat dengan Muspida dan Muspika kecamatan. Ini sementara berlanjut, tapi posisi untuk amannya alhamdulillah mulai berangsur aman. Tapi yang sementara kami urus sekarang ini korban jiwa yang hasil ledakan tadi pagi nih pada pukul 5.30. Pak Bupati, ada 13 orang meninggal dunia. Bagaimana update terkini terkait mereka? Ada berapa warga negara asing dan ada berapa warga negara Indonesia, Pak, yang menjadi korban? Warga negara asing dari 13 itu, 13 ini yang warga negara tenaga asing 13, ada 5 orang, jadi 8 warga negara Indonesia. WNA 5 orang, WNI 8. Dari 13 korban ini, 1 sudah diambil oleh pihak keluarga yang warga negara Indonesia, yang 12 ini sementara identifikasi, Mbak. Oke, baik. Bagaimana dengan kondisi ke-13 orang yang meninggal dunia ini, Pak? Dalam kondisi luka bakar atau seperti apa, Pak? Berat? Yang meninggal 13 orang ini pada posisi semua luka bakar berat. 1 orang sudah diambil oleh pihak keluarga, begitu ya, Pak? Ya, dari 13, 1 sudah diambil oleh pihak keluarga, yang 12 ini masih dalam identifikasi. Oke, terima kasih PJ Bupati Morowali Rahmansyah Ismail yang sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV. Terima kasih Bapak, semoga bisa segera melakukan penanganan dari Palu untuk kembali bertugas di Morowali ya Bapak. Terima kasih, selamat siang Pak Rahmansyah. Terima kasih, Mbak.